Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang analisis komparatif konstruksi persepsi kemudahan penggunaan dalam organisasi di area KwaZulu-Natal, Afrika Selatan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya, Suci Ramona, untuk menjelaskan. Silakan Suci Ramona. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu sebelum melanjutkan ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, Suci, dengan NPM 2010-6312-522. Selanjutnya ada Nur Hafifah dengan NPM 2010-6312-570. Selanjutnya yaitu ada Nur Syifa dengan NPM 2010-6312-519. Untuk pokok pembahasan yang akan dibahas nanti yaitu yang pertama ada introduction, yang kedua ada teknologi acceptance model atau TAM, yang ketiga ada pembahasan dua studi TAM atau ACE terpilih, yang keempat ada study of fair work di tahun 2002 dan temuan studi Akonai di tahun 2005. Yang kelima yaitu rangkuman dari dua temuan studi TAM atau ACE, dan yang terakhir kesimpulan. Pada slide introduction ini, informasi yang tepat waktu dan ringkas sangat penting bagi eksekutif dan manajer untuk pengambilan keputusan dalam organisasi. Semakin banyak organisasi menggunakan sistem informasi atau SI untuk memberikan akses langsung kepada para eksekutif dan manajer terhadap informasi internal dan eksternal yang relevan. Executive Information System atau AIS adalah jenis SI yang dirancang untuk membantu pengambilan keputusan dan harus fleksibel dalam mendukung berbagai jenis data dan tingkat pengguna. Konstruksi Perceived Usefulness atau PU dan Perceived Ease of Use atau PU selama pengembangan AIS di wilayah kota eThekwini atau EMA, KwaZulu-Natal, Afrika Selatan. Komputasi dan teknologi informasi atau TI telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari para eksekutif dan manajer untuk meningkatkan dukungan pengambilan keputusan. Selanjutnya, model penerimaan teknologi atau TAM. Jadi TAM ini dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989 dan mengandalkan bahwa dua keyakinan tertentu, TU dan POU, memiliki relevansi utama untuk perilaku penerimaan komputer. Penggunaan sistem ditentukan oleh sikap seseorang terhadap sistem tersebut. Di bawah ini ada gambar dari model penerimaan teknologi. Jadi di sini ada external variable, lalu dibagi menjadi dua, perceived usefulness atau PU dan perceived ease of use atau POU. Lalu dilanjut ada attitude toward using atau AT, behavior intention of use atau U, actual system use atau U. Selanjutnya akan dibahas oleh Nur Hafifah. Silakan Nur Hafifah. Baik, terima kasih Suci Ramona. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model TAM dasar terdiri dari variabel eksternal yang dapat mempengaruhi keyakinan. Model ini diturunkan dari General Theory of Reasoned Action atau TRA, di mana TAM dimaksudkan untuk menjelaskan penggunaan komputer. Dalam istilah TI, ini berarti bahwa model tersebut mencoba menjelaskan sikap terhadap penggunaan TI, bukan sikap terhadap TI itu sendiri. Model Davis secara khusus mendalilkan bahwa penggunaan teknologi ditentukan oleh niat perilaku untuk menggunakan teknologi tersebut, yang ditentukan sendiri oleh PU dan POU. Selain itu, niat perilaku untuk menggunakan teknologi juga dipengaruhi oleh PU secara langsung. Niat perilaku untuk menggunakan teknologi tersebut kemudian diasosiasikan secara positif dengan actual system use atau U.
Model TAM dari kesuksesan SI bergantung pada TRA dari Fishbein dan Azen untuk menegaskan bahwa dua faktor adalah penentu utama penggunaan sistem, yaitu satu, kegunaan yang dirasakan PU didefinisikan sebagai probabilitas subjektif pengguna yang menggunakan teknologi tertentu akan meningkatkan kinerja pekerjaan dalam pengaturan organisasi. Dua, persepsi kemudahan penggunaan PEOU, penilaian penggunaan akhir bahwa IS akan mudah untuk digunakan dan membutuhkan sedikit usaha. Next. Next. Pembahasan dua studi THM atau AIS terpilih. Sebuah diskusi tentang konstruksi AIS PU dan PEOU dalam studi Average 2002 dan studi Akonai 2005. Pertama ada studi Average 2002. Koefisien korelasi rank order Spearman-R dihitung untuk PU dan AT dan POU dan AT. Average melaporkan bahwa setelah membiarkan pengalaman terikat, R sama dengan 0,144 untuk PU dan R 0,37 untuk POU. Nilai korelasi ini jauh lebih rendah dari yang diharapkan. Sebagai contoh, Davis 1989 melaporkan kegunaan yang dirasakan berkorelasi dengan 0,63 dengan penggunaan saat ini yang dilaporkan sendiri dalam studi 1 dan 0,85 dengan penggunaan yang diperkirakan sendiri dalam studi 2. Selanjutnya ada Akonai 2005. Koefisien korelasi rank order Spearman-R dihitung untuk PU dan AT. POU dan AT mereka tercermin dalam tabel 1 di bawah ini. R. Antara PU dan AT sebelum penyesuaian yaitu 0,238, setelah penyesuaian yaitu 0,238. Antara PEU dan AT sebelum penyesuaian adalah 0,340, setelah penyesuaian 0,459. Koefisien korelasi positif antara variabel PU, PEU, dan AT menunjukkan hubungan antara mereka dan kekuatan hubungan diukur dengan nilai yang ditunjukkan. Koefisien korelasi yang positif tetapi rendah juga dapat dikaitkan dengan fakta bahwa ACE dan Unilever South Africa masih berada pada tahap paling awal diinfusi dalam organisasi. Next. Selanjutnya, saya serahkan kepada Nur Syifa. Baik, untuk studi Average 2002 dan temuan studi Akonai 2005. PEOU pada penggunaan yang dimaksudkan lebih besar daripada pengaruh PU pada penggunaan yang dimaksudkan karena penelitian melaporkan nilai korelasi yang rendah, penyelidikan dilakukan olehnya terhadap data mentah. Untuk korelasi yang lebih tinggi diperlukan variasi yang lebih besar dari responden mengenai tujuan penggunaan AIS. Responden yang disurvei, faktor PEOU dan PU berpengaruh positif terhadap sikap responden terhadap AIS. Hasil studi juga menyorot bahwa PEOU jika dibandingkan PU memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap sikap pengguna akhir terhadap pengguna AIS. Next. Next. Rangkuman dari dua temuan studi TAM atau AIS. TAM telah menekankan pentingnya PU over PEOU sebagai kunci penentu penerimaan TI. Namun penelitian menunjukkan bahwa PEOU dapat menjadi katalis yang kuat dalam mendorong penerimaan. Studi
Averweg dan Akonai lebih kuat daripada PU dalam mendorong penerimaan TI. Namun, TAM telah menghadapi hasil yang bertentangan dan samar-samar, dan studi validasi silang tambah. Kebijaksanaan konvensional bahwa PU merupakan prediktor utama adopsi telah ditentang di negara berkembang di Afrika. Dan tampaknya penerapan model TAM untuk IS seperti AIS di negara berkembang harus lebih dipandu oleh kekhususan keadaan lokal daripada oleh kinerja model TAM di negara maju. Next. 4. Temuan studi. 1. Koefisien korelasi yang rendah dihitung untuk konstruksi PU-AT dan PEOU-AT. 2. Korelasi untuk persepsi kegunaan pengguna lebih rendah daripada persepsi kemudahan pengguna-pengguna yang tidak konsisten dengan temuan Davis. Ketiga, hasil sebagai pendukung temuan Venkatos 1999 bahwa PEOU bisa menjadi lebih kuat katalisator over PU dalam mendorong penerimaan TI. Dan untuk keempat, ada dukungan untuk temuan Brown 2002 di mana hubungan PEOU-AT TAM lebih tinggi daripada PU-AT. Next. Untuk kesimpulan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk kesimpulan, saya akan bacakan. Kesimpulannya, sejak dilakukan studi Averweg 2002 dan Akonai 2005, teknologi telah mengalami perpindahan menuju teknologi yang tertanam di lingkungan sehingga perlu diselidiki anteseden potensial lainnya untuk meningkatkan adopsi dan asimilasi TI di EMA. Penelitian selanjutnya harus fokus pada pengembangan model baru yang mengeksploitasi kekuatan model TAM sambil membuang kelemahannya dan perlu menyelidiki faktor kontekstual seperti pengalaman, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, dan kondisi status sosial ekonomi. Untuk meningkatkan prediksi penggunaan TI akhir dari ACE dalam organisasi di EMA, penelitian juga harus mempertimbangkan kondisi komputasi umum yang meresap dalam organisasi di Afrika Selatan, serta isu-isu penting dalam menilai kontribusi variabel yang menjelaskan penggunaan TI untuk pengambilan keputusan oleh para eksekutif dan manajer dalam organisasi ini. Sekian dari kelompok 5, mohon maaf jika ada kesalahan, dan jika ingin berkomentar, tolong tulis komentar Anda di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.